Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan pada kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada akhir dari bab tentang adzabun naum, yaitu bab adab atau etika pada saat menjelang tidur. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Imam Ghazali dalam kitab ini memberikan bimbingan, petunjuk bagi kita semua pentingnya memanage waktu, pentingnya mengatur waktu selama 24 jam. Jangan sampai waktu 24 jam ini terbuang sia-sia begitu saja. Kalau waktu yang terbuang ini dikalikan dengan umur kita, berarti kualitas hidup kita ini dari sisi amaliyah itu akan kelihatan kecil. Kita bisa hitung kalau misalkan waktu untuk hura-hura itu bisa 15 jam, tidur 8 jam, sisanya buat ibadah. Itu kalau dikalikan umur kita, itu betapa waktu kita yang terbuang itu puluhan tahun, tidak produktif, tidak membawa manfaat. Sehingga jika dihitung waktu yang manfaat yang kita gunakan untuk ibadah, ternyata hanya sedikit sekali. Karena itu Imam Ghazali memberikan bimbingan kepada kita untuk pandai-pandai mengatur waktu selama 24 jam. Imam Ghazali menjelaskan di awal waktu istirahat yang ideal bagi jasmani kita untuk tidur itu cukup 8 jam. Jangan sampai lebih dari itu, dan juga jangan sampai kurang. Kalau kurang lebih sedikit tidak ada masalah. Selain 8 jam berarti ada 8 jam berikutnya kita gunakan untuk urusan dunia. Jadi 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk aktivitas dunia. Kerja di kantor, sesuai dengan profesinya. Kalau dia pedagang, pagi mulai kerja, pulang sore, begitu juga karyawan. Sisa waktu itu kemudian kita gunakan semaksimal mungkin untuk ibadah.
Karena itu dalam 24 jam ini ya, harus kita manage, kita atur, ada waktu yang khusus untuk zikir, untuk mengingat Allah. Kalau misalkan waktu yang digunakan untuk mengingat Allah itu ya 1 jam, 2 jam, itu akan menjadi power ya, dalam menjalankan aktivitas duniawi. Jadi ada power dari ruhani karena bias dari zikir yang kita lakukan, sehingga dalam aktivitas itu ada bias, ada bimbingan ilahiyah, sehingga terjaga dari melakukan yang fahsya dan mungkar. Nah, disinilah pentingnya ya kita memahami memanage waktu itu ya, bagi kita ya orang-orang yang menuju Allah itu sudah menjadi keharusan. Terlebih bagi orang yang sudah ngaji tasawuf, sudah ikut toreko ya, tentu memanage waktu ini menjadi keharusan. Karena ada wadifah-wadifah dzikir yang juga harus dilakukan secara istiqomah. Nah, wadifah-wadifah dzikir ini ya yang diperoleh dari para mursyid, ya, para guru, kalau kita lakukan secara istiqomah itu akan membias, menjadi cahaya untuk diri kita. Tapi sebaliknya jika kita ya punya senjata dzikir, punya senjata riyadhah mujahadah, tapi tidak pernah digunakan, maka yang terjadi dalam diri seseorang ini yang mengalami kegelapan ya, hatinya gelap, pikirannya gelap, langkahnya gelap. Itu di akhir kitab ini ya, Imam Ghazali mengingatkan ya, lau qadarta al-baqa khamsina sana, andai kalian mampu ya hidup dalam usia 50 tahun, wa alzamtaha as-sabra, dan engkau lazimkan, engkau biasakan melaksanakan kesabaran ala taatillah, atas taat kepada Allah, nafarot wasta'asok ya, nafarot maka dapat mengalahkan dominasi hawa nafsu, wasta'asok dan juga dapat melawan ya hegemomi ya, dominasi hawa nafsu. Ini pesan Imam Ghazali. 50 ini kita hitung mulai dari akil balik ya, sampai akhir dari perjalanan hidup kita. Nah, kalau kita sudah melazimkan ketaatan kepada Allah yang dilakukan penuh dengan kesabaran, ini dapat meruntuhkan, menundukkan dominasi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Contoh misalkan dari hal-hal yang sepele ya, soal sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu kita bisa disiplin ya dengan jamaah,
Maka untuk bisa disiplin ini sebuah perjuangan. Karena tarikan nafsu ketika diajak dalam ketaatan itu selalu pinter nyari alasan. Entar, akhirnya bablas. Maka dalam menjalankan ketaatan ini sabarnya sabar yang produktif, jadi bukan sabar yang pasif. Sabar pasif itu begini, ya subuh-subuh dengar adzan, kemudian sudah dengar gitu, terus di situ ada pertarungan antara hawa nafsu dan suara batin. Ya, suara batin yang jernih ya pengen segera bangun untuk jamaah, tapi nafsu ntar dulu. Bagi orang yang sudah memiliki komitmen, ya, nafsu ini akan dikalahkan. Tidak, ya saya harus bangun, wudhu, dan segera berangkat ke masjid atau ke musola. Lah, proses ini namanya sabar ala taatillah. Jadi sabar bukan pasif, tapi sabar yang didasari dengan kesungguhan, sabar yang produktif. Ya, ada hawa nafsu jangan diikuti, ya, harus dilawan. Apalagi kalau orang yang baru paham ilmu hakikat terus mabuk, ya ngantuk dibangunin terus ilmunya dimainkan, si ngantuk, ini juga kehendak Allah itu. Terus kebablasan, ini juga kehendak Allah gitu. Jadi akhirnya ya ilmu hakikat digunakan hanya sebagai untuk pembenaran atas hawa nafsunya. Nah, ini salah kaprah namanya. Bagi seorang salik ya harus berjuang, dilawan. Ketika ada bisikan malas ya harus dilawan. Karena malas ini kalau diikuti sekali besok nuntut. Kalau sudah nuntut diikutin terus, ya dia merasa nyaman, merasa menang. Karena tuntutannya ya itu diikutin. Tapi kalau kita lawan, ya harus bangun, harus dilawan. Nah, ini yang disebut dengan as-sabru ala taatillah. Ya, itu. Maka as-sabru ala taatillah ini harus bersifat produktif. Jadi ada progresnya, ada perkembangannya, yauman fayauman, dari hari ke hari. Ya, misalkan dalam minggu ini biasanya kebablasan subuh itu 3 kali. Karena ada kesungguhan, besok mulai berkurang jadi 2, minggu depan dilawan lagi jadi 1, minggu depan dilawan lagi, akhirnya bisa istiqomah. Nah, setelah berhasil istiqomah, ya, ini juga tantangan, sebab menjaga istiqomah itu jauh lebih berat. Maka disinilah pentingnya ya kesungguhan kita ya di dalam menuju Allah itu ya benar-benar harus didasari dengan hati yang jernih dan disertai dengan himmah, semangat yang tinggi. Itu. Jadi Imam Ghazali ini sudah memberikan konsep yang cukup jelas, dan konsep ini ya dapat digunakan oleh
generasi muda. Sebab generasi muda ini memiliki waktu yang masih panjang, ya, secara hitungan itu kalau anak muda itu masih memiliki potensi waktu yang lebih panjang. Nah, sisa waktu yang masih panjang ini kalau dimanage dengan baik menjadi produktif dalam urusan duniawi, ya dia bisa menghasilkan duit, produktif dalam hal ukhrawi, bisa menambah kualitas ketakwaan kepada Allah, bisa menambah takarub pada Allah. Maka orang yang memiliki potensi memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dengan cara memanage waktu, maka dia akan menjadi pribadi yang muflihun, pribadi yang menang, pribadi yang sukses. Karena itu Imam Ghazali menjelaskan, kalau ketaatan kita itu sudah di atas, artinya kita bisa mengalahkan tarikan-tarikan hawa nafsu, kita sudah bisa istiqomah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah beserta sunnah-sunnahnya, maka di situ nafsu merasakan nafarat wasta'sod, merasakan yaitu kekalahan, ya, dan merasakan adanya perlawanan di dalam diri seorang salik itu. Fa in fa'alta dzalika, gitu. Jika kalian sudah dapat melaksanakan itu, yaitu memanage waktu dengan baik, produktif urusan dunia, produktif urusan akhirat, farohta, maka Anda akan senang indal mauti, ketika menjelang datangnya kematian, farhan, dengan penuh kesenangan. Nah, ini keuntungannya kalau kita sudah bisa memanage waktu dengan baik, ya, untuk urusan dunia, urusan akhirat sudah seimbang, kita tidak mengikuti hawa nafsu, ya, kita sudah jauh dari belenggu hawa nafsu, gitu. Maka suatu saat datang kematian, psikologi kita itu sudah merasakan kesenangan karena sudah siap merasa punya bekal amal ibadah, ia sudah punya amal yang sudah dilakukan dengan cara ikhlas, ya. Begitu juga, ya, soal urusan duniawi pun, ya, dia sudah dapat menuntaskan, sehingga ketika ada kabar, ya, kedatangan malaikat Israel itu tidak panik, tidak kalang kabut itu. Nah, di sini oleh Imam Ghazali, ya, farohta indal mauti farhan. Jadi ada rasa kesenangan. Kesenangan di sini maksudnya secara psikologi itu batinnya sudah merasa pede karena sudah punya investasi tadi. Waktunya digunakan secara produktif. Ini bagi orang yang istilahnya melakukan perjuangan, ya, di dalam memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang produktif, yang bermanfaat baik untuk duniawi maupun untuk ukhrawi. Itu la akhira lahu. Jadi kesenangan yang tidak bertepi, yang namanya senang, ya, sudah merasa punya bekal, sudah pede, itu. Akan tetapi bagaimana kalau kondisi seorang itu sebaliknya? Diajak sholat jamaah, muter-muter alasan, ya, sudah dibangunin, masih kalah dengan bisikan iblis itu. Nah, kalau
ada orang seperti itu, ini wa in sawafta, jika kamu menganggap remeh, enteng dalam menahan hawa nafsu itu, wa tasahalta, dan kamu menganggap gampang gitu dalam melawan hawa nafsu gitu. Alah serap penting gue gitu. Ngapain pakai dilawan-lawan, ya, biarin aja gitu. Soal akhirat kan nanti. Ya. Jadi dia nganggap enteng gitu. Yalah, ngapain sholat jamaah, sholat sendiri juga bisa gitu. Nah, ini tasahalta, ini akan kelihatan. Kalau sikap kita terus menganggap remeh, menganggap enteng, ya, tidak ada kemauan untuk melawan hawa nafsu, itu ja'akal maut, ja'aka, datang kepadamu al mautu, apa mati, fi waktin, pada satu waktu, la tahta sibuhu, yang tidak kamu duga kedatangan mati itu, watakasorta, maka kamu akan menjadi orang yang menyesal. Tahassuron, yaitu dengan penuh penyesalan. Itu. Ya Allah, kenapa dulu saya nganggap enteng, kenapa dulu saya begini gitu. Muncul penyesalan di saat detik-detik kematian datang. Itu ya. Ketika muncul penyesalan menjelang datangnya ajal, sudah tidak ada pengaruhnya. Kenapa dulu waktu kamu sehat sudah diberikan nasihat oleh ustadz, oleh kiai untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, tapi kamu masih dengan bangganya mengikuti hawa nafsu. Tapi di saat tiba-tiba datang kematian yang tak pernah memberi kabar sebelumnya, yang terjadi hanya penyesalan, dan penyesalannya tidak akan pernah bisa digantikan. Karena kalau sudah menjelang sakaratul maut, ya, lagi menyesal, nggak ada manfaatnya gitu. La akhirlah, penyesalan yang tidak bertepi, yang tidak berakhir. Maka di Al-Quran juga dijelaskan ya, bagaimana penyesalan orang-orang yang waktu di dunia itu lebih mengikuti hawa nafsu, lebih mengikuti irama kecintaan terhadap dunia. Ketika diingatkan untuk akhirat, untuk ibadah, masih menganggap enteng, masih menganggap remeh. Maka ketika terjadi yaitu datangnya kematian, yang terjadi adalah watakhosarta tahassuron la akhiralahu, penyesalan yang tidak ada akhirnya. Ini apa yang disampaikan Imam Ghazali ini menurut saya ini fakta, ya, fakta yang akan kita hadapi. Jadi kita diberikan opsi pilihan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah mengingatkan, di dalam dirimu itu ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu pengennya yang enak-enak, ya pengennya maksiat, ya pengennya pokoknya yang mungkar, yang fahsyak. Suruh ibadah berat, suruh amal soleh berat. Ini karakter hawa nafsu. Imam Ghazali memberikan pencerahan. Kalau ngikuti hawa nafsu, nanti kamu di akhir hayat, di akhir ketika datang kematian, kamu akan menyesal.
Tapi ketika kamu bisa melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirimu, kamu berhasil memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu, maka kamu akan farahta, kamu akan merasakan kesenangan. Farhan la akhiralah, kesenangan yang tidak akan berakhir. Jadi kita diberikan gambaran, mau pilih mana, monggo itu. Karena itu ya, setelah kita mendapatkan pencerahan dari Imam Ghazali, mulailah melakukan muhasabah, introspeksi ke dalam diri. Oh iya, posisi saya ternyata kemarin masih dominan di hawa nafsu. Dah, bismillah, mulai hari ini saya akan memperbaiki diri. Pelan-pelan, bertahap, sehingga progresnya dari hari ke hari mengalami peningkatan. Ya. Jadi tidak bisa kemudian muncul kesadaran terus berubah secara total, tidak. Ya. Idealnya ya bertahap. Kalau bertahap itu indikasinya tadi pelan-pelan, tambah baik terus istiqomah gitu. Tapi kalau misalkan ujuk-ujuk ya, yang dulunya itu serba gampangin, males, kemudian tiba-tiba muncul kesadaran terus berlebihan, nah itu pasti ada titik jenuhnya. Ketika sampai pada titik jenuh, kembali ke asal lagi, jadi malas lagi. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita memanage diri kita di dalam melaksanakan ketaatan. Jadi memanage hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu jadi pesan Imam Ghazali, menurut saya ini penting bagi siapapun, ya, karena pasti kondisi ini ya akan dihadapi oleh siapa saja. Kondisi orang ketika menjelang datangnya kematian, ada yang senang la akhirah, lah senang yang tidak akan berakhir, sedangkan ada juga yang dalam kondisi sedih, menyesal, yang tak bertepi juga ada. Nah, semua itu kembali dari perjuangannya ya ketika diberikan sehat walafiat. Ini wa inda sobah, ya, ini penjelasan berikutnya. Wa inda sobah, dan ketika ya masuk waktu pagi, ya yahmadu, memuji, ya. Siapa al-kaumu, kaum asharo, yaitu pada awal wafat khirra wa maknau fil asri as-sairu awalil lail, yaitu perjalanan di awal malam sampai pertengahan hingga akhirnya. Itu bidomisin as-sura wafat khirra. Jadi wa indas sobah, dan ketika pagi, yahmadu, memuji siapa al-kaumu, kaum as-sura, yaitu perjalanan di malam hari. Maksudnya bukan perjalanan dalam arti fisik, tapi memanfaatkan waktu di malam hari digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indal mauti, dan ketika datangnya kematian itu, ya'tika al-khobar, telah datang kepadamu apa al-khobaru, khobar, al-yakinu, yang yakin. Itu. Begitu juga ketika menghadapi kematian, ya tiba-tiba ada kabar yang yakin. Fi annaka tafrahu bi kusuli ridho rabbil alamin.
Jadi sudah ada tanda-tanda akan datangnya kematian, kemudian muncul di dalam dirinya itu merasa senang karena sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sehingga merasa di dalam dirinya itu ya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisinya akan tafrohu, akan senang. Tapi sebaliknya, ya, kalau kondisinya ketika detik-detik menjelang sakaratul maut itu dia ingat, oh ya ternyata saya dulu suka mengabaikan sholat, suka menunda-nunda sholat, akhirnya kebablasan. Itu hitungannya sholat dulu lah, bukan yang lain. Aduh gimana sholat saya, bagaimana saya harus mengganti, mengkodok, sementara waktu sudah tidak ada lagi. Nah, sehingga kondisi orang yang mau mati dalam kondisi yang tidak siap karena merasa waktu yang telah berlalu itu digunakan ya dengan mengikuti hawa nafsu, maka kondisinya pada saat itu autahzan, dia akan dalam keadaan sedih, biwujdani suhtonihi, karena merasa dirinya dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Walita lamanna, dan ndaklah kamu benar-benar mengetahui naba'ahu, yaitu kabar tentang datangnya kesenangan dan kesedihan, ba'da khinin, sesudah ingkidoi umrika, yaitu setelah masa kontrak umur kita itu habis gitu. Jadi saat ini ya kita ini sudah bisa mengkalkulasi ya, kalkulasi soal ibadah kita. Kira-kira ini kalau ajal kita datang dalam minggu ini, bulan ini, kira-kira posisi amal kita seperti apa? Itu akan bisa terlihat. Kalau dia pede karena ya selama ini sudah melaksanakan ketaatan dan ketakwaan dengan baik, ya dia akan tafrohu, dia akan senang. Tapi kalau tadi merasa sholatnya masih bolong-bolong, masih suka maksiat, akhirnya sedih karena belum sempat bertaubat. Itulah kita oleh Imam Ghazali ini disadarkan, mbok iya, mumpung masih ada waktu sebelum benar-benar datangnya ajal, maka gunakanlah kesempatan ini untuk memperbaiki diri. Wa id arsadnaka, dan ketika kami memberikan petunjuk kepadamu ya, ila tartibil aurat, kepada urut-urutannya wirid itu. Falnadkur, maka kami akan mengingatkan laka bagimu kaifiatas sholati, bagaimana tata cara sholat, wasaumi, dan puasa, wa adabihima, dan adab sholat dan puasa, wa adabil imamati, dan adab sebagai imam, wal qudwati, dan makmun, wal jum'ati, dan sholat Jum'ah. Ini pembahasan yang nanti akan disampaikan oleh Imam Ghazali, yaitu terkait dengan tartibil aurat. Jadi kita harus punya zikir-zikir yang kita rutinkan, istiqomahkan. Bagi orang yang sudah ikut baiat thariqah, itu pasti sudah punya wadhifah zikir. Ya, dalam sehari semalam itu sudah ada hitungannya, tergantung tingkatannya. Kalau di Naksabandiyah, tarekat Naksabandiyah itu ya sudah jelas tingkatan
zikirnya. Ada yang mulai dari latifah kolbi, ya ada yang sudah sampai pada latifah khofi, ada yang sampai pada latifah jami'ul badan. Nah ini semua ada aturannya, ada jumlah-jumlah tertentu. Nah ini bagi orang yang sudah ikut baiat thariqah, zikir-zikir atau aurat-aurat yang diberikan oleh seorang mursyid ini harus bisa diamalkan secara istiqomah, karena ini menjadi wazifah. Bagaimana kalau kita abaikan? Ya kalau kita abaikan ya sama saja tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Tapi kalau kita amalkan itu akan memberikan bias cahaya ilahiyah di dalam diri kita, sehingga dalam proses kehidupan ini kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan membahas penjelasan berikutnya sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali tadi pada minggu yang akan datang.